Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini, insya Allah pada malam-malam sebelumnya juga kita sedang mempelajari bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi tamunya Allah yang terbaik. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan memudahkan jalan kita ketika sampai nanti kita menjadi tamunya di Baitullah. Allahumma amin. Dan semoga kita termasuk umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berziarah di makam baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Begitu dekat, kemudian kita mengucapkan dan menyampaikan salam kita kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang kemarin kita membahas tentang amalan ibadah apa saja yang kita lakukan sejak kita keluar dari rumah kita, kemudian sampai kita menuju dan sampai kita berada di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al Munawwarah. Kemudian kita menuju ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah umroh, dan kemudian kita kembali ke tanah air kita. Mari kita bahas amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan dan kita optimalkan ketika kita melaksanakan prosesi perjalanan ibadah umrah kita. Salah satu amalan yang kemarin kita sebutkan adalah amalan yang luar biasa, yaitu adalah amalan doa. Karena dalam setiap rangkaian ketika kita keluar dari rumah kita, ketika kita sudah menjadi seorang musafir, ketika kita keluar dari rumah kita, maka doa ini adalah amalan utama yang harus menjadi prioritas kita. Doa ini menjadi amalan utama yang harus menjadi fokus kita. Doa ini menjadi amalan utama yang harus kita persiapkan sebelum kita berangkat menuju dua kota suci. Kan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang kekuatan sebuah doa itu sendiri. Insyaallah kita akan mulai dengan keutamaan doa. Jadi sekali lagi, kenapa kita harus memahami tentang keutamaan doa? Karena tidak sedikit di antara orang-orang di sekitar kita, atau mungkin di sekitar kita, atau mungkin berjamaah umrah bahkan, tidak sedikit mereka yang kurang memahami tentang keutamaan doa. Sehingga mereka berdoa hanya sebatas saja. Atau mereka berdoa tetapi tidak bisa memahami atau tidak menghayati apa yang dimintanya. Atau mereka tidak memahami bahwasanya doa itu adalah sebuah ibadah yang agung. Maka pada kali ini kita akan membahas Bapak Ibu, sebenarnya doa-doa nanti, doa-doa yang kita lantunkan, permintaan-permintaan yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Kita pertama kita belajar atau kita mengkaji lagi keutamaan doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada sebagian keutamaan doa yang saya cantumkan di sini, dan masih banyak lagi keutamaannya, tapi ini sedikit yang akan semoga nanti memotivasi kita agar kita lebih serius dan lebih fokus dan bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan doa yang akan kita baca, yang akan kita minta, dan juga fokus ketika kita sedang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu, doa itu adalah ibadah. Ini harus diyakini dalam diri kita. Doa itu adalah ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa ini adalah ibadah. Jadi ketika kita minta kepada Allah, ini sebenarnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah beribadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah ibadah harus kita lakukan dengan dua syarat. Ya, agar ibadah kita baik dan diterima oleh Allah, maka minimal ada dua syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama, ibadah itu harus dijalankan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah itu harus mencontohi bagaimana Rasulullah SAW dalam melakukannya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, doa yang nanti Bapak Ibu panjatkan, doa yang kita minta kepada Allah, sesatinya itu bukan hanya sekedar permintaan kita kepada Allah, bukan. Tapi lebih dari itu sebenarnya adalah bagian penghambaan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman memerintahkan kita hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk apa?
untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum," dan Tuhanmu telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Ini sekali lagi Bapak Ibu, doa itu adalah ibadah karena doa ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu adalah ibadah sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ad-du'a'u wal ibadah. Di dalam hadis yang lain bahkan, meskipun hadis ini adalah hadis yang lemah, Rasulullah mengatakan, hadis ini mengatakan misalnya ad-du'a umukhul ibadah. Doa itu adalah pokok dari sebuah ibadah. Jadi ala kulli hal, intinya Bapak Ibu, kita harus meyakini ketika kita berdoa, menengadahkan tangan kita kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, maka itu sebenarnya adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar dari rumah kita, kemudian kita mendoakan dan menitipkan orang-orang yang kita tinggalkan kepada Allah, itu adalah ibadah ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar melangkahkan kaki kita dari rumah, kemudian kita berdoa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini adalah doa dan ini adalah ibadah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berada di atas kendaraan, kita berdoa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa, dan seterusnya. Itu juga sebuah ibadah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, setiap doa-doa yang kita ucapkan dari nanti kita keluar dari rumah kita sampai kembali ke rumah kita, itu semuanya adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa kita, doa-doa yang kita panjatkan itu akan bisa meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghindarkan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah SAW, sesuatu yang mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah taala min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan doa. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Malam yas'alillah yaghdabu alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Maka sebaliknya, apabila seorang hamba senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam hadis yang lain, ini ada hadis yang dhaif, tapi saya tulis di sini paling belakang, ini derajat hadisnya adalah dhaif. Tapi ini juga berkaitan dengan, sejalan dengan hadis yang di tengah yang saya cantumkan di sini. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhibbul mulihin fid du'a. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam berdoanya. Mencintai orang-orang yang senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Bapak Ibu, doa yang kita panjatkan kepada Allah, doa yang kita ucapkan, yang kita lantunkan, yang kita minta kepada Allah, sejatinya doa-doa itulah yang nantinya akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Dan doa itu juga yang akan menghindarkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa kata Rasulullah itu juga bisa untuk menolak sebuah takdir, ya, atau mengubah sebuah takdir. Kata Rasulullah SAW, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu menolak sebuah takdir kecuali sebuah doa. Maka kita harus senantiasa berdoa, meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk keluarga kita, kebaikan untuk anak-anak kita. Bahkan kata ada sebuah ulama mengatakan atau menasihatkan, bahkan hal yang sepele, kalau bisa berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama zaman dulu ketika sandal jepitnya putus pun berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di rumahnya garamnya habis pun juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu terutama mungkin yang ada di Jakarta ya, yang Masya Allah ya, apa namanya, macet itu. Silakan berdoa, misalkan dalam perjalanan dari Allah, semoga Allah berikan kenyamanan dan ketenteraman di dalam perjalanan saya. Meskipun macet tapi tenang hati kita.